Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara Lentera Kolbu. Bagaimana kabar Anda pada sore hari ini, pemirsa? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dan bagi Anda yang masih dalam keadaan yang masih belum sehat, kita doakan semoga dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala dan menjadi salah satu bentuk gugurnya dosa-dosa yang telah dilakukan. Dan tak lupa salawat serta salam teriring kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabat, keluarga, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Pemirsa TVRI Bangka Belitung dimanapun Anda berada, pada kesempatan sore hari ini Lentera Kolbu akan membahas mengenai serial Tafsir Jalalain, yaitu surah Al-Ikhlas. Dan telah hadir bersama kita pada sore hari ini guru kita semua, yaitu Ustadz Dr. Rusdi Sulaiman MAG. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nah, kita langsung saja membahas tema kita, Pak Ustadz, mengenai serial Tafsir Jalalain surah Al-Ikhlas. Nah, Pak Ustadz, surat Al-Ikhlas ini kan salah satu surah di dalam Al-Quran yang cukup populer di kalangan masyarakat Muslim, terutama yang ada di Indonesia. Para imam biasanya memimpin sholat sering menggunakan surat Al-Ikhlas seperti itulah dalam setiap kesempatannya. Yang jadi pertanyaan saya adalah surah Al-Ikhlas ini, kalau kita baca surahnya itu Pak Ustadz, kita tidak menemukan kata Al-Ikhlas dalam surahnya. Ini berbeda sekali dengan surah-surah lain. Misalnya kita surah Al-Maun, ada kata Al-Maun di dalam situ. Surah Al-Falaq yang sebelumnya pernah kita bahas sebelumnya, ada juga Al-Falaq. Begitu juga An-Nas dan lain-lainnya. Ini kenapa surah Al-Ikhlas ini tidak ada kata Al-Ikhlas, tapi dinamai surah Al-Ikhlas? Silakan Pak Ustadz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Baiklah para pemirsa TVRI Bangka Belitung di mana saja kalian berada di Pangkal Pinang dan sekitarnya. Pada sore hari ini kita akan membahas tentang tafsir surah Al-Ikhlas. Ya. Tadi disebutkan di dalam antaran ya, bahwa bila surah-surah yang lain itu ada namanya ya. Jadi nama itu mengindikasikan surah itu. Tapi Al-Ikhlas ini ya tidak tercantum di dalamnya kata Al-Ikhlas. Memang ada beberapa nama itu. Ada beberapa versi disebutkan. Al-Sya'rawi menegaskan di dalam kitab tafsirnya itu ada nama yang disebutkan misalnya At-Tafrid. Jadi menyendirikan Tuhan Allah, mengesahkan Allah. Jadi ada juga istilahnya itu menegasikan Allah dari sifat-sifat kemanusiaan. Kemudian juga ada yang disebutkan As-Somad, diambil dari kata yang ada di dalam surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ada juga istilah-istilah lain yang disebutkan. Misalnya ada Al-Wilayah, artinya kedekatan. Ada Al-Muzakkirah, yang mengingatkan. Ada An-Najat, keselamatan. Ada al-jamal, artinya keindahan milik Allah. Tapi kemudian muncul nama yang disebut dengan Al-Ikhlas. Itu kaitannya dengan nilai-nilai ajaran Islam. Yang pertama adalah nilai akidah atau nilai tauhid. Yang kedua nilai-nilai syariah, hukum Islam. Yang ketiga, nilai akhlak menuju tasawuf. Dari tiga nilai ini, yang paling tinggi adalah nilai akidah atau nilai-nilai tauhid. Yang secara spesifik itu dibahas oleh surah Al-Ikhlas. Jadi karena kita bicara tentang ketauhidan, kita bicara tentang bagaimana kita mengesahkan Allah. Allah adalah satu-satunya zat yang esa, ya,
yang tidak bisa disamakan dengan makhluk-makhluk ciptaannya. Nah, jadi semacam nilai-nilai yang tertinggi. Nah, maka disebut dengan al-ikhlas. Jadi nilai akidah itu nilai yang tertinggi, dan yang tertinggi itu ada kaitannya dengan kekuatan keikhlasan manusia. Nah, maka dia disebut dengan surah al-ikhlas. Jadi dulunya itu sebelum muncul istilah Allah itu, ketika Nabi Muhammad ditegaskan melalui malaikat Jibril, Qul huwallahu ahad. Jadi qul itu artinya katakanlah. Jadi perintah Allah melalui Jibril, biwasilati Jibril, al-malak al-quds, malaikat suci, tegaskanlah wahai Muhammad. Jadi qul huwallahu ahad, bahwa Allah itu adalah Esa. Karena sebelum itu ada banyak bentuk-bentuk penyembahan. Jadi ada semacam keyakinan masyarakat sebelum datangnya Nabi Muhammad, yaitu masyarakat menyembah banyak Tuhan. Di mana Tuhan itu di dalam bahasa Arab disebut dengan kata Rabb. Misalnya di surah Al-Muddatsir, ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir wali rabbika fakabbir. Dan kepada Tuhanmu besarkanlah. Jadi muncul istilah Rabb itu untuk Tuhan. Jadi ada banyak Tuhan, ada beberapa Tuhan yang diyakini oleh masyarakat sebelum agama Islam. Maka kemudian ketika wahyu itu turun kepada Nabi Muhammad, ya wahai Muhammad, katakanlah bahwa Tuhan yang dimaksud itu adalah Allah. Nah, itu kemudian terjadi penegasian terhadap Tuhan-Tuhan yang lain. Nah, maka kemudian disebutkan tadi penegasian, atau disebut dengan misalnya al-muzakkirah, untuk mengingatkan, atau as-somad, ya Tuhan tempat kita berlindung, ya as-somad, Tuhan tempat kita berlindung atau tempat kita bermohon menuju kepadanya. Maka disebutlah bahwa Tuhan yang dimaksud oleh Nabi Muhammad, biwasilati Muhammad, disampaikan oleh Allah berupa wahyu, dibawa oleh Jibril dan dikatakan kepada Muhammad untuk ditegaskan, Qul huwallahu ahad. Jadi Allah itu di situ khobar. Nah, kemudian ahad itu adalah khobar sani, semacam badalan minhu, pengganti daripadanya. Jadi penegasannya seperti itu. Jadi kalau kita mengatakan surah Al-Ikhlas ini adalah surah yang turun di kota Makkiyah. Tapi oleh tokoh yang bernama Amir ibnu Tufail dan Arbad ibnu Robi'ah, tokoh-tokoh Yahudi itu membincangkan dan mempertanyakan siapa Allah itu Muhammad. Maka kemudian dari sabab nuzul itu, jadi pertanyaan-pertanyaan orang-orang Yahudi di Madinah, walaupun ayat itu turunnya di Makkah, disebut dengan Makkiyah, jadi mereka mempertanyakan. Nah, pertanyaan mereka, sikap mereka mempertanyakan kenapa nama Tuhan itu adalah Allah, maka kemudian jawabannya adalah surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Itu seperti itu. Jadi ada benturan, jadi ada clash antara keyakinan sebelum Islam yang disebut dengan politeisme, menyembah banyak Tuhan dan beberapa Tuhan, dan kemunculan tauhid, gagasan-gagasan ketauhidan. Yang sebenarnya gagasan-gagasan ketauhidan itu sudah muncul, sudah digagas oleh Nabi Ibrahim di dalam Al-Baqarah 127 sampai 129. Jadi Nabi Ibrahim lah yang kemudian menggagas itu. Nah, ketika Nabi Muhammad ini secara kekerabatan, secara genealogis, secara keturunan itu adalah keturunan Ibrahim melalui Ismail, nah, maka kemudian Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir yang sebagai estafet
yang melanjutkan gagasan-gagasan ketauhidan yang kita sebut dengan monoteisme. Jadi menyembah satu Tuhan. Setelah munculnya beberapa agama yang kita sebut dengan divine religion, agama keyakinan. Misalnya agama Yahudi, kemudian agama Nasrani, dalam bentuk Ortodoks, dalam bentuk kemudian Katolik, dan dalam bentuk agama Kristen Protestan yang muncul di abad-abad belasan ya, belasan tahun sesudah Kristen Katolik itu. Maka kemudian di abad ke-7 itu lahir Nabi 571, meninggal Nabi Muhammad itu 632 Masehi. Kelahirannya disebut dengan Amal Fil. Artinya penyerangan Raja Abraha dan pasukannya itu ke simbol ketauhidan, ke Ka'bah yang terbuat dari batu. Walaupun dari batu, tapi makna filosofisnya adalah ketauhidan. Jadi Ka'bah itu simbol ketauhidan di mana Nabi Muhammad mengajak masyarakat sekitar untuk menyembah Allah, Tuhan yang satu. Nah, maka ditegaskan di surah Al-Ikhlas itu, Qul huwallahu ahad. Jadi katakanlah bahwa Allah itu adalah Esa, satu. Itu seperti itu. Nanti kita jelaskan lagi tentang ahad ini ya. Kenapa ahad kok tidak wahid gitu ya. Wahid itu kan satu. Ahad itu ya satu-satunya. Esa maksudnya. Itu seperti itu. Oke, baik. Ustadz, semakin menarik perbincangan kita pada Lentera Kolbu pada sore hari ini. Kita akan lanjutkan kembali ya Ustadz. Ya. Usai jeda berikut ini. Dan pemirsa, jangan kemana-mana. Lentera Kolbu akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di acara Lentera Kolbu, dan bagi Anda yang baru saja bergabung di Lentera Kolbu pada sore hari ini, tema yang kami angkat adalah mengenai surah tafsir jalan lain dari surah Al-Ikhlas bersama guru kita semua yaitu Ustadz Dr. Rusdi Sulaiman MAG. Kita lanjutkan kembali Pak Ustadz mengenai tafsir jalan lain surah Al-Ikhlas. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ya ke bahasan berikutnya. Kita mencoba untuk memaknai ayat per ayat ya, tentang Qul huwallahu ahad. Jadi tadi saya sebutkan bahwa Allah itu adalah khabar ya, ahad itu khabar tsani. Allah, maksudnya Allah itu fil hawaij, fi hawaijid dawam. Jadi semacam ada keterbutuhan kita terhadap Allah selamanya. Jadi ketika kita menghadirkan diri kita dan bersembah kepada Allah, jadi maka kemudian fil hawaij 'alad dawam. Jadi kita dalam posisi selalu membutuhkan Allah. Jadi kita mesti berlindung kepada Allah 'alad dawam selamanya. Jadi kita tidak menyembah Tuhan selain Allah. Itu seperti itu. Kemudian kenapa ada kata potongan ayat itu tentang ahad ya? Ahad itu artinya esa. Berbeda dengan lam yajid ahadan fil ghurfah. Saya belum mendapatkan seseorang di kamar gitu ya. Jadi ahadan yang kedua ini itu artinya seseorang. Tapi ahad di dalam surah Al-Ikhlas itu artinya adalah esa, satu-satunya. Atau ada istilah lain, wahdahu la syarikalah. Nah, seringkali kita menyebutkan wahdahu la syarikalah. Wahdahu itu satu-satunya dia. Dia zatnya, sendirinya. La syarikalahu, tidak ada sekutu baginya. Jadi tidak ada persahabatan, tidak ada yang mendampingi Allah itu tadi. Maka disebut
istilah ahad itu bisa kita kembangkan menjadi wahdahu la syarikalahu. Asal kata dari, jadi ahad itu kata-kata lain yang bisa melekat kepadanya juga wahdah. Wahdah itu artinya dalam satu kesatuan. Misalnya wahdah Islamiyah. Jadi ada istilah wahdah Islamiyah itu jadi semacam kesatuan keislaman. Itu begitu. Jadi ada banyak terma-terma, kata-kata yang hampir sama ya, yang sumbernya adalah satu. Misalnya wahidun. Kenapa tidak disebut dengan kul huwallahu wahid? Karena wahid itu mengindikasikan ada satu yang lain selain yang satu itu. Wahidun itu artinya satu. Atau juga bisa kita menyebutkan ihda. Ihda itu digandengkan dengan asroh biasanya, dengan 10. Misalnya kita menyebut di dalam bahasa Arab itu satu wahidun, kemudian 10 itu asroh. Nah, bila muzakkar, benda yang kita sebut di belakangnya, misalnya kitabun, maka kita menyebut ahada asyara. Ahada asyara kitaban, 11 buku, 11 kitab. Nah, bila muannas, maka kita menggunakan kata ihda. Ada huruf ya di belakang ihda itu. Ihda asyrota. Sabburatan. 11. Sejumlah 11 papan tulis. Jadi bahasa Arab itu sangat detail dan sangat mendalam mubalaghahnya. Kajian-kajian tentang linguistik bahasa Arabnya. Jadi ada wahidun, ada ahada, ada ahadun yang kita jelaskan di dalam surah Al-Ikhlas tadi. Ada ihda. Jadi ada wahdah tadi kan? Ada wahdah, ada tak marbutoh di belakang kata-kata wahad itu, wahdah. Ada juga wahdahu, ada domir hu di belakang. Wahdahu la syarikalah. Maka kemudian kul huwallahu ahad ini menegaskan bahwa Allah itu adalah khabar. Yang dimaksud dengan khabar dari huwa, dari domir huwa. Maka dia disebut dengan domiru syai', domir atas sesuatu. Maka kemudian domir atas sesuatu itu khabarnya adalah kata Allah. Khabar sani, khabar yang kedua, itu disebut dengan ahad. Jadi badal minhu, semacam ganti daripadanya. Ketika kita menyebut Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Jadi domir syai' dari sesuatu keadaan, al-hal, atau suatu kisah. Bahwa yang akan kita kisahkan ini adalah zat Allah yang maha suci, yang menafikan atau menegasikan Tuhan-Tuhan yang lain yang disembah oleh masyarakat sebelum agama Islam. Jadi tidak mudah kemudian. Nanti ini ada kaitannya dengan nilai-nilai ajaran agama Islam yang saya sebutkan tadi. Nanti akan kita jelaskan di akhir. Kemudian Allahus Somad. Allah itu tempat kita bermohon. Tempat kita bermohon, tempat kita berlindung, dan kita tidak berlindung kepada selain Allah. Maka kemudian surah ini ada juga yang menyebutkannya, nama ayatnya As-Somad. Nah, selain Al-Wilayah, At-Tafrid, At-Tajrid, An-Najat, kemudian Al-Muzakkirah yang mengingatkan, nah, juga As-Somad ada juga yang menyebutkan itu, ditegaskan oleh Asy-Sya'rawi dalam kitab tafsirnya, dan kesimpulan akhirnya disebut dengan surah Al-Ikhlas. Nah, ada beberapa pendapat dari Profesor Dr. Quraish Shihab tentang ini, dan secara spesifik juga kita jelaskan di tafsir Al-Jalalain. Maka di tafsir Al-Jalalain itu ditegaskan bahwa fil hawaij 'alad dawam. Jadi ada keterbutuhan, ada semangat untuk berlindung bagi setiap muslim kepada Allah selamanya. Jadi kita tidak bisa menafikan itu, bahwa
Allah itu selalu fil hawaij 'alad dawam. Allahus samad. Allah tempat kita bermohon. Itu seperti itu. Kemudian kalau ilahun itu dari kata aliha ya'lahu. Kalau jadi kata Allah tadi ya, Allah itu bisa diambil dari kata aliha ya'lahu yang masing-masing hurufnya punya makna tersendiri. Termasuk hu itu. Hu itu ya kependekan dari huwa itu hu. Maka orang orang sufi atau orang-orang di tarekat-tarekat tertentu itu seringkali menyebut kata hu. Hu itu mengindikasikan bahwa ya hu itu Allah gitu. Hu itu Allah. Ada juga yang menegaskan di dalam bahasa Arab itu huwa itu disebut dibaca juga dengan hu. Jadi huwa itu dibaca hu. Nah, Allah itu satu-satunya zat yang maha suci, yang esa, yang ahad. Bukan wahid ya, bukan wahid. Wahid itu dalam bahasa Arab juga satu. Tapi kita menyebut wahidun, pasti ada isnani, ada salasatun, ada arba'atun, ada khamsatun. Nah, kenapa disebut yaumal ahad gitu? Hari ahad, hari Minggu ya. Hari Minggu itu hari ahad. Karena ahad itu hari yang pertama. Jadi dalam penghitungannya kita menyebutnya ahad dulu, baru isnin. Jadi yaumul ahad itu hari pertama yang disebutkan di dalam sepekan. Baru yaumul isnin, hari kedua. Yaumus sulasa, dari kata salasatun, ya, hari ketiga. Yaumul arbi'a, hari keempat. Nah, yaumul khamis dari kata-kata khams. Nah, berbeda dengan yaumul jum'ah. Nah, yaumul jum'ah itu mengindikasikan adanya ijtima, ada liqa, ada pertemuan. Jadi ada keberkahan, ada silaturahim, disebut dengan sayyidul ayyam, hari yang paling dimuliakan. Nah, karena di hari-hari itulah kemudian kita dianjurkan untuk bersilaturahim, bertemu. Ada muzakarah, ada macam-macam dan sebagainya. Makanya di Bangka itu dulu, dalam sejarah kampung di Bangka, ketika masyarakat pedesaan atau masyarakat kampung di Bangka itu berkebun, di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu, di hari Jumat mereka pulang kampung. Jadi mereka tidak ke kebun di hari Jumat. Selain ada muatan solidaritas. Mereka kerja bakti, bergotong royong, dan mereka juga sholat Jumat di hari Jumat. Maka di hari Jumat itu masjid-masjid di kampung Bangka itu penuh. Karena mereka tidak pergi ke kebun. Jadi ada motivasi berjamaah, ada motivasi bertemu, bersilaturahim. Jadi muatannya, pengembangannya ke situ. Nah, jadi walaupun kita tadi kembali memulainya menjelaskan dengan kata-kata wahidun. Wahidun berbeda dengan ahad. Jadi ahad itu artinya esa, satu-satunya. Kemudian lam yalid walam yulad. Nah, ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala itu tadi. Tidak, lam yalid itu artinya tidak beranak. Ya, tidak memunculkan generasi-generasi ya. Lam yalid walam yulad, dan juga tidak diperanakkan. Dari kata-kata walada yalidu, artinya melahirkan. Walada yalidu yuladu. Maka orang tua laki-laki disebut dengan walidun. Walidun itu orang tua kandung. Walidatun orang tua kandung perempuan. Ibu. Nah, jadi ibu yang mengandung. Jadi kata-kata walada. Ada maulud. Maulud itu yang dilahirkan. Nah, jadi laisa kamislihi syai'un. Jadi Allah itu tidak bisa diserupakan dengan sesuatu. Itu seperti itu. Ya, kita sebenarnya tidak kemudian secara normatif menerjemahkan itu ya, agak-agak riskan, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tapi sebenarnya artinya
manusia, makhluk apapun itu tidak muncul dari zat Allah itu tadi. Artinya tidak muncul dalam pengertian tidak muncul secara physically ya dari Allah, karena Allah tidak bisa dilihat secara kasat mata. Walaupun kemudian segala sesuatu berupa makhluk-makhluk Allah itu muncul dari tiada, karena Allah yang membuatnya ada. Ya kan? Kun payakun kan, jadilah maka jadilah, itu seperti itu. Tapi bukan Allah kemudian yang melahirkannya. Nah, Allah zat yang allazi yusabbibu wujudahu. Allah adalah zat yang menyebabkan adanya sesuatu berupa makhluk-makhluk Allah. Itu seperti itu. Oke, baik Ustadz, kita masih akan membahas satu ayat terakhir di surah Al-Ikhlas, yaitu walam yakullahu kufuwan ahad. Tapi usai jeda Pak Ustadz. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, usai jeda kami akan segera kembali. Kasih Anda masih bersama kami di acara Lentera Kolbu. Tema yang kami angkat pada acara Lentera Kolbu di sore hari ini adalah mengenai tafsir Jalalain mengenai Quran surah Al-Ikhlas. Kita lanjutkan kembali Pak Ustadz mengenai penjelasan Quran surah Al-Ikhlas di ayat yang keempat. Ayat yang terakhir ya. Terakhir, walam yakullahu kufuwan ahad, atau kalau diartikan serta tidak ada sesuatu yang setara dengannya. Nya itu Allah maksudnya. Iya, nya itu Allah ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih para pemirsa di mana saja kalian berada di Pangkal Pinang dan sekitarnya. Ayat terakhir itu disebutkan walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi waw itu artinya dan ya. Walam. Lam itu untuk menegasikan. Dia sifatnya mutlak. Jadi di dalam bahasa Arab itu ada kata la yajlisu, tidak duduk. Nah, kalau lam itu dia harus sukun. Jadi dia majzum. Jadi lam yajlis. Kalau la yajlisu, tapi kalau lam yajlis. Jadi ada semacam penegasan. Maka kemudian ketika surah Al-Ikhlas itu di ayat keempatnya disebutkan walam yakun lahu. Yakun itu artinya walam yakun, belum menjadi. Lahu itu kembali kepada ini. Dia sifatnya muta'alik, jadi tergantung. Jadi ada ikatan, ada hubungan dengan kalimat sebelumnya. Maka disebutkan walam yakun lahu, jadi tidak menjadi kepadanya kufuwan ahad. Kufuwan itu kita seringkali menyebut kata istilah kufu. Nah, kufu itu artinya setara, semisal, setara. Nah, kalau mencari jodoh, carilah yang kufu. Sekufu gitu. Ya, sekufu. Artinya ya mungkin ya secara fisik ada kemiripan dan secara pemikiran, secara visi juga ada kesamaan. Nah, bila secara visi ada kesamaan dan secara fisik ada kesamaan, itu insya Allah relatif aman ya, relatif aman. Ditegaskan dengan akad itu kan ya, akad nikah tadi. Nah, maka kemudian disebut dengan kufuwan itu artinya mukafaan wa mumasalan. Jadi semisal, cocok, sesuai dan serupa gitu. Wa mumasalan. Karena di belakangnya ada lam, walam yakun lahu kufuwan ahad. Dan Allah itu tidak bisa dimisalkan, tidak bisa disejajarkan, tidak bisa diserupakan, apalagi disamakan dengan makhluk-makhluk ciptaannya. Itu seperti itu. Jadi maksud ayat itu tadi seperti itu. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhaza sahibahu wala walada. Jadi ayat yang menegaskan bahwa Allah benar-benar esa, tidak bisa disamakan
dengan makhluk-makhluk yang lain. Laisa kamitslihi syai'un. Maka ditegaskan di dalam Al-Jalalain itu wa qudima alaihi li'annahu mahattu qasdin nafi bin nafi, dengan penegasian. Dan penegasan kata-kata kufuan itu seperti itu. Kalau penegasan kata yakun an khabariha riayatun lil fasilah. Jadi semacam ada riayah, itu artinya perlindungan. Perlindungan lil fasilah. Jadi hanya untuk semata-mata untuk membedakan, memisahkan bahwa Allah adalah zat yang melindungi manusia. Jadi as-somad itu tempat kita bermohon, tempat kita berlindung, dan tidak ada ya Tuhan-Tuhan lain yang bisa kita berlindung kepadanya. Nah, kenapa kemudian Al-Ikhlas itu menjadi surah yang sangat digemari ya, bahkan oleh anak-anak itu, karena dia makomnya itu paling tinggi dia dalam konteks mengesahkan Allah. Jadi dalam konteks proses mengesahkan Allah. Nah, maka kemudian ada perintah-perintah dari Allah melalui Jibril kepada Muhammad agar menegaskan dan mengatakan Qul huwallahu ahad. Itu seperti itu. Jadi surah Al-Ikhlas ini merupakan dasar beragama juga ya Ustaz, terutama Ya, nanti kita beragama. kembalikan ke nilai-nilai ajaran agama yang 3 yang kita jelaskan tadi, itu seperti itu. Oke, baik Ustadz. Kita ke sesi pertanyaan. Ini Ustadz ada beberapa pertanyaan yang sudah disusun oleh tim Lentera Kolbu. Yang pertama adalah bagaimana keutamaan dari surah Al-Ikhlas ini, Pak Ustadz? Ya, surah Al-Ikhlas ini kan artinya mengangkat kita, mengangkat derajat kita sebagai manusia apabila kita hanya berlindung kepada Allah. Jadi tidak ada embel-embel lain, tidak ada tendensi di dalam menyikapi kehidupan ini. Kita tidak berlindung kepada makhluk lain, kita tidak meyakini, apalagi meyakini semacam keyakinan yang disebut dengan politeisme tadi. Atau kalau di Bangka itu dulu pernah juga misalnya, jangan-jangan sampai saat ini masih ada ya, yang meyakini makhluk-makhluk gaib misalnya, selain makhluk-makhluk gaib selain Allah, dalam bentuk praktek perdukunan yang kita sebut dengan misalnya keyakinan animisme, atau meyakini pohon-pohon besar atau benda-benda mati yang sebagai sesuatu yang memiliki kekuatan magis yang disebut dengan dinamisme, atau politisme yang lain, atau bentuk-bentuk keyakinan menyembah banyak Tuhan atau beberapa Tuhan, tapi kembali kita menyembah meyakini monoteisme. Lebih spesifik yaitu kita meyakini Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha suci, yang menyentuhkan hidayahnya kepada kita, kepada orang-orang yang dikehendakinya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya Allah itu memberikan hidayah, petunjuk kepada orang-orang yang dikehendakinya. Dan akan tetapi tidak Allah itu memberikan petunjuk, walakinallaha yahdi man yasha ya. Jadi Allah tidak memberikan petunjuk kepada banyak orang, kecuali kepada orang-orang tertentu. Jadi engkau, maksudnya itu penegasan kepada Nabi Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak akan bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Nah, maka urusan hidayah itu bukan urusan makhluk, tapi urusan Allah. Nah, surah Al-Ikhlas ini memuat tentang prinsip-prinsip itu, prinsip-prinsip ketauhidan. Jadi ada hidayah di dalamnya. Maka kita, anak-anak kita dikenalkan dengan surah-surah seperti ini, yaitu surah Al-Ikhlas. Itu seperti itu. Oke, baik Pak Ustadz, ini saya kan biasanya sering dengar ceramahnya Gus Baha, Pak Ustadz. Ya, Gus Baha ini kan salah satu ahli Quran seperti itu ya Pak Ustadz ya. Ya. Dan beliau itu pernah
Intinya seperti ini Pak Ustadz, kita tuh harusnya bangga sebagai seorang muslim karena kita bertuhankan Allah yang Esa, tidak makan, tidak minum, tidak tidur seperti itu ya Ustadz ya. Bayangkan kalau kita punya Tuhan yang sifatnya tuh kayak makhluk seperti itu. Jadi kan biasa aja Tuhannya itu ya, karena kita sebagai seorang muslim, alhamdulillah seperti itu, kita punya Allah yang Maha Esa yang maha segalanya seperti itu. Bagaimana Pak Ustadz menilai kaitannya dengan Quran surah Al-Ikhlas ini? Tadi, ya memang ulama tertentu, misalnya dalam teologi Mu'tazilah, mereka hanya menyebut Allah itu dilekatkan kepadanya zat, tidak kepada sifat-sifat. Maka kalau sifat akan terjadi persepsi ta'addudul qudama. Jadi yang lama itu banyak. Tapi ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu meyakini di dalam teologi mereka, nah, termasuk kita belakangan ini itu tentang sifat-sifat, tapi dibatasi kan, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Jabbar, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, dan Al-Mutakabbir, wa ghairiha, dan selain daripada itu. Nah, tapi tidak kemudian, jadi yang terkumpul di dalam Asmaul Husna itu kan artinya Allah adalah zat yang maha suci yang memiliki sifat-sifat itu. Tapi ditegaskan bahwa dia bersifat zati. Dia tidak bersifat physically ya, tidak bersifat kasat mata. Jadi tidak boleh mutajassim itu tidak boleh. Tidak boleh Allah itu digambarkan bagaikan sesuatu yang bisa dipandang. Misalnya yadullah fawqa aydihim. Yadun itu dalam bahasa Arab artinya tangan. Tapi tidak diartikan tangan. Ditafsirkan sebagai ya sultan, sebagai kekuasaan, otoritas yang mutlak. Jadi walaupun kemudian ya politisi punya otoritas, presiden punya otoritas, gubernur punya otoritas, tapi otoritasnya bersifat the ultimate reality. Jadi realitas tertinggi, tidak ada yang boleh mengalahkannya. Jadi ketika Allah menegaskan jadi, maka jadilah. Itu seperti itu. Ya, tapi Pak Ustadz, ada juga di kalangan kaum muslimin misalnya menerjemahkan tuh misalnya Allah duduk seperti itu Ustadz. Kemudian tadi kalau Ustadz mengatakan kan ada tangan, sebenarnya bukan tangan, maksudnya otoritas duduk artinya gimana kalau ada yang menerjemahkan kalau duduk? Kursi hussamawat kan, kursinya itu ada yang mengartikan kursi hussamawat, singgasananya. Singgasananya itu as-samawat adalah langit-langit. Boleh saja disebut dengan kursi, tapi kemudian tidak dalam pengertian Allah itu duduk dan menepati tempat tertentu. Jadi ada dimensinya. Allah tidak ada hubungan dengan dimensi tertentu. Jadi unlimited ya, tidak bisa dibatasi. Jadi tidak bisa kemudian ketika disebutkan kursi yuhus samawat, singgasananya lah atau kursinya itu adalah langit-langit, maka tidak bisa digambarkan secara fisik. Itu seperti itu. Artinya, maksudnya Allah itu punya otoritas, ya punya singgasana yang tidak bisa dibahasakan, tidak deskriptif. Tapi ada ya? Ya ada. Wajibul wujud. Jadi wajib wujudnya Allah itu. Wa ma min ilahin illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Itu penegasan dari al-ikhlas tadi, atau dari sifat wajib yang pertama itu kan wujud. Nah, wujud kidam baka. Nah, wujud itu diperkuat dengan kul huwallahu ahad dan diperkuat dengan wa ma min ilahin illallah. Wajib wujuduhu. Jadi keberadaannya itu wajib, tapi tidak bersifat deskriptif, tidak eksplanatif. Jadi tidak ada hubungan wawasan manusia kemudian ingin membatasi Tuhan Allah yang dimaksud itu. Itulah perbedaan makhluk dan khaliq. Makhluk ya, perbedaan makhluk. Laisa kamislihi syai'un. Tidak bisa diserupakan dengan sesuatu apapun, itu seperti itu. Oke, baik Pak Ustadz, kita masih ada satu segmen terakhir. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, usai jeda kami akan segera kembali.
Terima kasih Anda masih bersama kami di acara Lentera Kolbu dan kita sudah berada di segmen terakhir dengan tema tafsir surah Al-Ikhlas di tafsir surah Jalalain bersama Ustadz Dr. Rusdi Sulaiman MAG. Pak Ustadz, kita sudah berada di segmen terakhir, silakan dengan closing statement. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa di Pangkal Pinang dan sekitarnya, menarik sebenarnya bila kita mengkaji surah Al-Ikhlas, surah yang sangat pendek, apalagi dengan kekuatan bahasa Arab yang mendalam. Jadi jangan sekali-sekali kemudian belajar tafsir, tapi tidak ada basis bahasa ya yang kuat. Maka belajarlah bahasa Arab sedalam-dalamnya, kemudian belajar ulumul Quran, dan salah satu yang harus kita dalami adalah tafsir surah Al-Ikhlas. Di dalam tafsir surah Al-Ikhlas ini, kenapa kemudian disebut dengan surah yang makomnya sangat tinggi? Karena surah Al-Ikhlas ini ada hubungannya dengan semangat mengesahkan Allah. Semangat mengesahkan Allah itu merupakan salah satu muatan nilai-nilai ajaran agama. Yang pertama yang kita sebut dengan nilai akidah. Jadi usuluddin atau aqaiduddin yang kemudian meningkat menjadi ilmu tauhid. Dan kemudian akan meningkat menjadi ilmu kalam. Jadi perbincangan tentang bagaimana kita mengesahkan Allah dengan argumentasi rasional. Baru kemudian nilai yang kedua, nilai syariah, dan nilai berikutnya adalah nilai akhlak dan tasawuf. Artinya kita kembali ke nilai yang pertama tadi, yaitu nilai-nilai tauhid atau nilai-nilai akidah. Inilah yang menjadi bahasan yang sangat luar biasa. Maka kemudian sebagai narasumber pada sore hari ini, saya mengharapkan marilah kita mengajarkan anak-anak kita tentang tidak hanya menghafal surah Al-Ikhlas, tapi kemudian mendalami makna ayatan ya, jadi ayat per ayat, jadi kalimatan atau kata per kata di dalam jumlah-jumlah di dalam kalimat-kalimat yang ada di dalam surah Al-Ikhlas. Mudah-mudahan kita bisa menggiring orang-orang terkasih, anak-anak kita, keluarga kita, dan memasukkan mereka ke madrasah, ke pondok pesantren. Kalaulah ke sekolah-sekolah umum, dipastikan ada materi-materi tambahan untuk penguatan keislaman tentunya. Termasuk bagaimana kita memahami dan mengkaji surah Al-Ikhlas. Yang jumlahnya hanya 4 ya, 4. Ada yang menyebutnya 5, jadi lam yalid walam yulad itu dipisah, tapi tidak kemudian populer. Adal masyhur disepakati bahwa Al-Ikhlas itu ada 4 ayat saja. Itu seperti itu. Ya, baik Pak Ustadz, untuk menambah keberkahan kita di acara Lentera Kolbu sore hari ini, boleh dipimpin doa Ustadz. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hafzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa imamal muttaqin. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fi rizqina wa barik lana fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alna wajihan bid dunya wal akhirah minal muqarrabin wal minah wasyarab. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi terima kasih Pak Ustadz Dr. Rusdi Sulaiman MAG yang sudah memberikan penjelasannya mengenai tafsir Jalalain mengenai Quran surah Al-Ikhlas, dan semoga apa yang tadi telah disampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan juga memberi pemahaman kepada orang-orang terkasih kita, terutama bagi anak-anak kita mengenai surah Al-Ikhlas ini. Demikian Lentera Kolbu pada kesempatan sore hari ini. Saya Mulyo Widodo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.